Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara hal apa yang sangat penting yang perlu kita perhatikan dan kita perlu usahakan di dalam kehidupan kita? Saudara, itu adalah kebersamaan dan kesatuan. Saudara, dengan kebersamaan dan kesatuan, maka kita boleh menikmati kehidupan kita, bahkan kita bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan tentunya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, di dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia ini, berapa banyak bangsa atau suatu negara yang luluh lantak karena perpecahan, antara lain dengan terjadinya perang saudara di dalam negara tersebut. Bukan saja bangsa-bangsa, demikian juga dengan keluarga demi keluarga juga luluh lantak karena perpecahan. Bisa karena perceraian suami istri, bisa juga dengan pertengkaran antara saudara kandung terkait mungkin dengan harta warisan. Saudara, kehancuran bukan saja dapat ditimbulkan oleh musuh yang dari luar, tetapi yang seringkali menghancurkan adalah orang-orang yang ada di dalam itu sendiri. Saudara, orang percaya dipanggil oleh Tuhan bukan untuk merusak, tetapi untuk membangun. Bukan untuk membawa pertikaian, melainkan membawa damai sejahtera. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan, saudara, Tuhan memanggil kita untuk membangun dan membawa damai sejahtera. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-20. Kebetulan ada di sana seorang Dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, "Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud, kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu, masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel." Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri, sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem, lalu raja mengambil ke-10 gundik yang ditinggalkannya untuk menunggu istana, kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Berkatalah raja kepada Amasa, "Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari. Kemudian menghadaplah lagi kemari." Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, "Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput daripada kita." Lalu Yoab, orang Kreti dan orang Pleti, dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa, "Engkau baik-baik, saudaraku." Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya 2 kali sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya terus mengejar Seba bin Bikri. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu sambil berkata, "Siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab." Dalam pada itu Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang, lalu dihamparkannya kain di atasnya karena lihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maakah. Dan semua orang Bikri
telah berkumpul dan mengikuti dia, tetapi sampailah orang-orang Yoab lalu mengepung dia di Abel Bet Maaka. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar, sedang seluruh rakyatnya yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu, "Dengar, dengar. Katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari supaya aku berbicara dengan engkau." Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu, bertanyalah perempuan itu, "Engkaukah Yoab?" Jawabnya, "Benar." Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya, "Dengarkanlah perkataan hambamu ini." Jawabnya, "Baik." Kemudian berkatalah perempuan itu, "Dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel dan di Dan, apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan?" Lalu Yoab menjawab, jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkan. Bukankah begitu halnya? Tetapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini. Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab, "Baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini." Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Setelah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala. Lalu berserak-seraklah mereka meninggal kota itu, masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel, dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. Adora menjadi kepala orang Rodi, dan Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Seya menjadi panitera negara, Zadok dan Abiatar menjadi imam, juga Ira orang Yair itu menjadi imam pada Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Absalom wafat, maka Raja Daud perlu untuk merajut kembali umat Tuhan di dalam kesatuan. Namun memang tidak mudah untuk merajut kembali kesatuan itu. Ia mendapat kesulitan dengan seorang Benyamin yang bernama Seba bin Bikri. Saudara, apa yang dilakukan oleh Seba bin Bikri di mata Daud itu lebih berbahaya dari apa yang dilakukan oleh Absalom. Mengapa demikian? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, bangunlah semangat menjaga kesatuan. Sebab semangat memecah belah itu sangat berbahaya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, kebetulan ada di sana seorang Dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel. Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang tuanmu ini dan kejarlah dia supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput daripada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang menarik adalah bagaimana Raja Daud berkomentar mengenai Seba bin Bikri, seorang Dursila, orang Benyamin. Bahwa apa yang dilakukan oleh Seba bin Bikri itu jauh lebih berbahaya daripada yang dilakukan oleh Absalom. Saudara, mengapa demikian? Saudara, kita tahu mengapa Absalom itu melakukan perbuatan-perbuatannya dengan mencuri hati daripada orang-orang Israel. Termasuk ya orang-orang Yehuda. Saudara, karena Absalom ingin berkuasa dan meruntuhkan kekuasaan Raja Daud. Dia ingin memimpin seluruh Israel. Tetapi apa yang dilakukan Seba bin Bikri tidak demikian. Saudara, Seba bin Bikri tidak punya motivasi mau menjadi raja. Tetapi apa yang dia perbuat adalah memecah belah. Memecah belah antara suku Yehuda dengan suku-suku orang Israel. Saudara, disinilah mengapa Raja Daud berkata, apa yang dia perbuat ini sangat berbahaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, isu SARA
adalah hal yang juga kita waspadai di dalam kehidupan kita. Jangan sampai saudara-saudara isu ini dinaikkan saudara karena hal ini sangat berbahaya bagi kesatuan bangsa Indonesia. Saudara, apa yang dilakukan Seba ini sebuah tindakan yang meracuni umat Tuhan. Sehingga umat Tuhan bisa terjadi pertikaian dan perang saudara antara suku-suku orang Israel dengan orang Yehuda. Saudara, Seba bin Bikri mau mengatakan kepada suku-suku Israel bahwa Daud tidak akan membela suku-suku Israel karena Daud adalah orang Yehuda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel termasuk Yehuda adalah umat Tuhan yang dipilih Tuhan. Saudara, Tuhan tidak berkenan kepada Seba bin Bikri yang memecah belah umat Tuhan. Saudara, hari ini kita sebagai orang percaya, ketika kita percaya Yesus, maka pekerjaan Roh Kudus adalah menjadikan kita bagian daripada tubuh Kristus. Menjadi satu kesatuan dengan tubuh Kristus. Itu bukan karena kebisaan kita atau kehebatan kita. Tapi itu pekerjaan Roh. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi satu baptisan, satu Roh, satu Bapa, satu Allah. Dan satu pengantara Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang percaya harus memelihara kesatuan yang Tuhan Yesus telah kerjakan dengan kita menjadi bagian di dalam gereja Tuhan. Oleh karena itu, saudara, Rasul Paulus mengatakan, barang siapa yang merusak bait Allah, yaitu gereja Tuhan, maka Tuhan, dia akan memperhitungkan kepada dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang percaya tidak dipanggil untuk bertikai dan berpecah. Tapi orang percaya dipanggil untuk menjadi pembawa damai dan memelihara damai sejahtera, kesatuan satu dengan lain. Saudara, bagaimana dengan kita? Saudara, dimanapun engkau dan saya ditempatkan, di gereja, di keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat, di dalam sekolah, saudara, engkau dan saya memiliki panggilan yang sama. Engkau dipanggil untuk membangun, bukan merusak. Engkau dan saya dipanggil untuk membawa damai sejahtera, bukan pertikaian. Supaya di mana kita berada, komunitas itu diberkati oleh Tuhan. Saudara, yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa kesempatan yang kita peroleh itu adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda. Tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati batas waktu yang ditetapkan raja baginya. Ayat 8 dan 10. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon itu, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang dan di luarnya, dan ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa, engkau baik-baik saudaraku. Sementara itu tangan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya 2 kali, sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya terus mengejar Seba bin Bikri. Saudara, siapakah Amasa? Saudara, Amasa adalah seorang yang membelot kepada Absalom ketika Absalom menjadi raja. Dan Amasa menjadi panglima perang daripada Absalom. Namun setelah Absalom wafat, maka Amasa ini berbalik kepada Daud. Dan saudara, dari kisah yang kita baca, saudara, Daud percaya kepada dia. Saudara, Raja Daud sebelumnya pernah berkata kepada Amasa bahwa Amasa akan menggantikan Yoab menjadi panglima perang Raja Daud. Dan kisah yang hari ini kita baca adalah satu ekspresi kepercayaan Daud kepada Amasa untuk mengumpulkan orang Yehuda. Dan kemungkinan hal ini terkait dengan Seba bin Bikri. Saudara, bukankah ini sebuah kesempatan emas? Amasa menunjukkan kesetiaan kepada Daud, menunjukkan prestasi kepada Daud, mengerjakan sebaik-baiknya. Sebab dia akan menggantikan Yoab menjadi panglima perang Daud. Tetapi Amasa tidak berbuat demikian. Alkitab mencatat dengan baik.
Amasa menunda-nunda sehingga waktu yang Raja Daud berikan kepadanya dilewati. Oleh karena itu saudara, bagaimana Daud akhirnya memanggil Abisai untuk mengejar Seba bin Bikri. Saudara tahu, sikap menunda-nunda Amasa adalah sikap yang tidak menghargai kesempatan itu. Saudara, Amasa mengalami pil pahit karena dia tidak menepati apa yang Raja Daud minta. Amasa berjumpa tidak sengaja dengan Yoab. Dan saudara, kita tahu kisahnya. Saudara, Yoab membunuh Amasa. Saudara, kita kenal Yoab dari kisah-kisah yang ada. Yoab adalah seorang yang tidak pandang bulu. Seorang yang kejam terhadap orang yang berkhianat kepada orang yang mengganggu tahta daripada Raja Daud. Karena Yoab setia kepada Raja Daud. Tetapi saudara perhatikan, Yoab membunuh Amasa mempunyai dua kemungkinan. Karena Yoab khawatir kalau Amasa menjadi panglima perang Daud, Amasa tidak setia kepada Daud dan membahayakan Daud. Tapi kedua, kemungkinan juga Yoab merasa jabatannya akan diambil oleh Amasa. Saudara, kita tidak tahu yang mana alasan yang penting. Tetapi saudara, kenyataannya adalah Yoab membunuh Amasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari kisah ini kita belajar. Saudara, kesempatan emas itu adalah pemberian Tuhan. Kepercayaan adalah pemberian Tuhan. Saudara, ketika engkau dan saya menunda-nunda, melalaikan, menganggap remeh, saudara, kita bisa menghadapi satu titik di mana kita menyesal. Tapi bukan hanya menyesal, tapi kita mengalami implikasi, konsekuensi dari sikap kita yang tidak menghargai kesempatan dan kepercayaan itu. Saudara, jikalau Tuhan memberikan kepercayaan, jikalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, saudara, kita tahu itu anugerah Tuhan. Mari jangan sia-siakan anugerah itu. Mari kita kerjakan sebaik-baiknya dengan sukacita, dengan semangat, melakukan yang terbaik. Dengan satu tujuan, saudara. Supaya kita boleh berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang pada hari ini kami belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena melalui firman-Mu kami diperingati oleh Tuhan. Supaya kami juga menjadi orang yang tidak menunda-nunda. Menjadi orang yang menghargai apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kami juga mau belajar penghargaan kami kepada kepercayaan Tuhan dan anugerah Tuhan adalah bagaimana kami boleh menjadi orang-orang percaya yang menjadi berkat, membangun bukan merusak, membawa damai bukan menimbulkan pertikaian. Sehingga itulah yang kami lihat kesempatan kami menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, biar tolong kami penuh kekurangan, tapi Roh Kudus memampukan kami. Karena buah daripada Roh Kudus adalah damai sejahtera. Dan juga buah itu kasih serta pengendalikan diri. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.